wajib ini ya, paham ya? Sekarang kita belajar fasal baru tentang rukun mandi wajib. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah Maulid Al-Habsyi? Pernah baca Maulid Al-Habsyi? Belum pernah? Kalau bisa sekali saja tidak apa-apa ya. Malam Jumat misalnya ya, malam Jumat ini ya, baca Maulid Al-Habsyi ya. Mulai awal sampai akhir. Maulid Al-Habsyi itu yang makhluk qiyamnya bagaimana asyraqal kaunu bihajan itu ya. Itu diciptakan oleh Habib Ali. Habib Ali ini wafatnya tahun 1913 Masehi. Mbah Siddiq wafatnya 1934. Jadi Habib Ali ini sezaman dengan Mbah Siddiq. Oleh karena itu Mbah Siddiq maulidnya baca Maulid Tiba. Habib Ali sebelum mengarang Simtud Duror atau dikenal dengan Maulid Al-Habsyi itu sebelumnya juga bacanya Maulid Tiba. Tiba itu dikarang oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, itu hidup pada abad 15 Masehi. Abad berapa? 15. Kalau Habib Ali Al-Habsyi Simtud Duror abad berapa? 18 ya. Tapi wafatnya abad 9. Jadi masih kemarin 1913. Barzanji itu abad 15. Seperti itu. Oleh karena itu ya, Maulid yang cukup lama ya Maulid Tiba. Kenapa kok Mbah Siddiq baca Maulid Tiba? Ya karena Habib Ali pengarang Simtud Duror itu sezaman dengan Mbah Siddiq. Makanya Mbah Siddiq bacanya Maulid Tiba. Tapi bukan berarti kita tidak pernah baca sama sekali Al-Habsyi. Baca walaupun sekali. Malam Jumat nanti insya Allah ya, habis Yasin Tahlil coba baca Maulid Al-Habsyi dari awal sampai akhir ya. Masing-masing maulid itu ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Termasuk burda itu ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Paham ya? Orang yang senang baca maulid, senang sholawatan, itu hatinya insya Allah akan lembut, sejuk. Wirid itu punya khasiat masing-masing. Kalau sholawat itu semakin banyak dibaca, tidak ada efeknya, justru menambah semakin sejuk. Paham ya? Semakin sejuk. Wirid itu ada ya kayak obat gitu ya. Ini obat keras, harus sesuai dokter, minumnya sekian, manjur enggak? Manjur. Tapi kalau dia sakit keras, harusnya minum obat keras, tapi cuma minum obat yang tidak keras, sembuh enggak penyakitnya? Enggak. Jadi masing-masing wirid itu punya khasiat sendiri-sendiri. Dan khusus sholawat itu dibaca sekian kali, berapa kali pun tidak ada efeknya, justru menambah sejuk. Paham ya? Termasuk qasidah-qasidah yang baru tidak apa-apa ya, Nasamatul Hawa, terus apa itu ya, Rohatil Atyab dan lain-lain itu tidak apa-apa. Syukur-syukur tahu maknanya. Paham ya? Syukur-syukur tahu maknanya sehingga bisa menghayati, bukan hanya lagu la bukan ya. Jadi sholawatan sambil senyum-senyum gitu. Kalau senyum-senyumnya itu karena mengetahui maknanya ya, karena memang mungkin teksnya tentang kebahagiaan, bagus. Kalian kalau pengen tahu, para sahabat itu ketika sholat itu ada yang keluar air mata, itu ada yang senyum-senyum. Ini di kitab itu. Jadi sholat senyum-senyum
Kenapa kok sahabat sampai senyum-senyum sendiri? Karena begitu menghayatinya tentang bacaan Al-Quran yang dibaca ketika itu menjelaskan ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang kenikmatan surga. Jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena saking nikmatnya. Paham ya? Orang yang sering baca sholawat, insya Allah ketika dia meninggal akan diberitahu oleh Allah di mana tempatnya di surga sehingga dia senyum. Ada enggak orang meninggal senyum? Kenapa? Karena sebelum dia meninggal, ya, apa namanya? Apa itu? Ayo fokus ke saya semuanya ya. Karena sebelum orang itu meninggal sudah diberi busyra, kabar gembira. Entah itu tempat di surga yang akan dia tempati atau sehingga senyum. Paham ya? Semoga saya, keluarga saya, kalian, keluarga kalian ketika meninggal diberi tahu oleh Allah tempat kita yang nikmat di surga sehingga kita senyum. Amin Allahumma. Ada enggak orang meninggal yang menderita? Ada enggak? Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli, faraid jamak dari faridatun, faridatani faraid. Rukun-rukun mandi besar salah satu asya, 3 hal. Yang pertama an-niyatu, niat. Itu dalilnya apa? Dalilnya nomor 1 di bawah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a, hindarilah perempuan fil mahidhi. Ini sudah saya bahas ya. Oh, dalilnya nomor 4, an-niyatu nomor 4. Di hadis. Kenapa kok mandi besar harus niat? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang isinya innamal a'malu binniyat. Semua perkara itu dengan niat. Rukun yang kedua izalatu, masdar dari azala yuzilu, menghilangkan. Izalatun najasati, menghilangkan najis. Ingkanat ala badani, kalau ada di tubuhnya. Itu dalilnya nomor 5. Rawahul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Maimunah radhiyallahu anha, tentang dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam, tentang mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Sayyidah Maimunah, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ghusala, Nabi Muhammad menyiram farjahu wa ma asabahu, dan apa yang menimpa min ada, dari najis-najis. Ai najasatun wa qadrun, atau benda najis, wa qadrun, dan yang menjijikkan. Wa shahahan Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya, annahu yakfi, bahwasanya cukup fi izalatiha, dalam menghilangkannya benda najis itu, ya, ghuslatu raf'al hadathi, itu dengan mandi niat menghilangkan hadas. Wahal mu'tamad, ini yang dipegang, ini yang jadi acuan madhab. Fatakunu, maka menjadi izalatul qadri, menghilangkan benda najis itu, qabla ifadatil ma', sebelum ifadah, masdar dari afadah yufidu, sebelum gerujuk
air itu hukumnya sunnah. Ada yang kena, kita kena. Pertama niat. Kenapa kok niat? Karena Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua perkara itu harus Kalau di dalam kamar mandi niatnya pakai lisan atau dalam hati? Dalam Di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah. Ya, tidak boleh. Ya, dalam hati. Setelah niat apa? Izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis kalau ada di dalam badannya. Ya. Itu dalilnya apa? Dalilnya dari riwayat Imam Bukhari, hadis yang paling sahih, bahwasanya istrinya Kanjeng Nabi yaitu Sayyidah Maimunah menceritakan bagaimana mandinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi istri melihat suami mandi itu tidak apa-apa. Ya itu dalilnya. Ya. Lalu Nabi Muhammad itu ketika mandi, beliau SAW membersihkan badan beliau dari yang terkena najis. Begitu. Imam Nawawi menjelaskan, gerujuk air apa? Gerujuk air itu sudah termasuk menghilangkan najis. Paham ya? Jadi tanpa harus salah satu anggota tubuh dahulu, tidak harus begitu. Menurut Imam Nawawi langsung niat langsung gerujuk air. Misalnya benda najisnya ada yang di paha atau di mana, itu walaupun nggak gerujuk air dari atas, itu sudah hilang-hilang sendiri. Paham ya? Tapi kalau misalnya sudah niat lalu menghilangkan benda najis dulu sebelum guyur, itu hukumnya sunnah. Paham? Itu menurut Imam Nawawi. Dan ini yang mu'tamad. Mu'tamad itu artinya apa? Yang dipakai di madhab Imam Syafi'i. Ini kan takrib, ini kan karangannya Imam Abu Syuja. Imam Abu Syuja ini kan anggota murid, ya gampangnya pengikutnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Syuja ini dalam madhab Imam Syafi'i masih lebih diutamakan Imam Nawawi. Sehingga ketika Imam Abu Syuja mengatakan A, Imam Nawawi mengatakan B, maka dalam madhab Imam Syafi'i yang dipakai B. Faham ya? Dan Imam Nawawi mengatakan setelah niat langsung gerujuk air, itu sudah terpenuhi. Ya, terpenuhi mandi besarnya, termasuk terpenuhi menghilangkan najisnya. Lalu rukun yang ketiga menurut Imam Abu Syuja, isolul ma'i, isol masdar dari awsala yusilu. Isol menggerujuk air, tahu gerujuk ya, mengguyur. Isolul ma'i, mengguyur air ila jami'i, ke semua sya'ri, rambut dimanapun berada, wal basyarati, dan kulit dimanapun berada. Hadisnya dalilnya nomor 1 riwayat Bukhari, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan riwayat Imam Muslim an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza tasala, salah satu hikmah Nabi Muhammad itu punya istri banyak. Ini Sayyidah Maimunah ketika melihat Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mandi besar, Sayyidah Maimunah, oh begini. Sayyidah Aisyah ketika dengan Sayyidah Aisyah pun, oh begini. Ya. Dawuhnya Sayyidah Aisyah, karena idza tasala, Nabi Muhammad SAW ketika mandi besar, minal janabati, dari junub, bada'a, itu memulai faghasala yadayhi, pertama membasuh kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yatawaddau, lalu berwudu, kama yatawaddau lisholati, sebagaimana wudunya sholat. Tsumma yadkhulu, lalu memasukkan, tsumma yadkhilu, lalu memasukkan asabi'ahu, jari-jari beliau, fil ma'i, ke air, fayakhadilu, khalala yakhadilu,
Misalkan saya karena tidak ada jenggot ya, Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat jenggotnya segini, segenggam tangan ini ya. Khalala ya khalil itu begini. Nah, paham ya? Jadi memasukkan air lalu begini, paham ya? Tidak apa-apa nanti kalau kalian punya suami jenggotan, sini mas tak gini mas gitu ya. Tsumma yadkhilu asabi'ahu, Nabi Muhammad memasukkan jari-jari beliau ke air, fa yakhalilu biha, lalu begini nih, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Usula sya'ri, pokok-pokok dari rambut yang tumbuh. Di mana ada rambut di situ, beliau begini-begini kan. Tsumma yasubbu ala ra'sihi, sobba yasubbu itu artinya yang gerucuk itu yang guyur ya. Tsumma yasubbu ala ra'sihi, lalu Nabi Muhammad mengguyur ala ra'sihi, sirah beliau, kepala mulia beliau sallallahu alaihi wasallam, thalatha ghurafin, 3 ember, ghuraf itu 3 apa? Cebok ya. Ghuraf itu begini. Ghuraf itu begini ya. Ya pokoknya secebok seginilah. Biadaihi, tapi dengan tangan kedua beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yufidul ma'a, lalu meratakan air ala jildihi kullihi, ke kulit tubuh beliau, kullihi, semua kulit mulia Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menyiramnya dengan air. Warawa Abu Dawud wa ghairihi an Ali radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat Ali dawuh, saya pernah mendengar Nabi Muhammad dawuh bersabda, man taraka, siapa yang meninggalkan mawadhi'a sya'ratin, tempat di mana anggota tubuh itu muncul rambut, min janabatin, ketika mandi junub, lam yusibhal ma, tidak disiram air. Kok rambut itu tidak disiram air? Dimanapun berada, rambutnya itu tidak disiram air. Fa'alallahu bihi, maka Allah akan melakukan bihi, karena perbuatan dia yang tidak menyiram rambutnya itu, kada wa kada minanar, Allah akan memperlakukan dia seperti ini minanar, dari api neraka. Qala Ali, lalu Sayyidina Ali dawuh, famin thamma, semenjak itu, ada itu sya'ri, saya memusuhi rambut saya. Wa kana yajuzu sya'ruhu radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Ali jaza yajuzu ayyahliquhu, langsung nyukur rambut beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang ketika mandi junub kok tidak nyiram rambutnya, rambut di mana saja, di kepala atau di bagian tubuh mana, kok tidak disiram, nanti ketika di akhirat Allah akan mengadabnya dengan begini-begini, dengan api neraka. Karena Sayyidina Ali dengar itu ketakutan, akhirnya sampai gundul. Apa? Gundul. Seperti itu. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, sunnahnya mandi besar 5. At-tasmiyatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya nomor 2 di hadis, karena ada hadis kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang memiliki keadaan tertentu dengan agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, la yubda'u, yang tidak dimulai, bada'a yubda'u, la yubda'u fihi, tidak dimulai dalam perkara itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta'. Aqta' itu maksudnya
kitab Kasyful Khafa. Apa maksudnya ribalin? Lahu sya'nun, yang punya keadaan, lahu sya'nun yahtamu bi syar'an, yang ada keadaannya dengan syariat. Aqqa naqman wa qalilul barakah, sedikit barokahnya. Paham ya? Kalian kalau apa-apa baca bismillahirrahmanirrahim ya. Mau makan bismillah. Mau mandi besar baca bismillah ya, di mana berarti? Jadi tidak apa-apa sebenarnya ya, karena ini bahas masalah mandi besar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bahkan begini, jangan sudah, kalian masih di bawah umurnya. Lalu sunnah nomor 2, wal wudu qablahu, wudu sebelum mandi besar itu sunnah. Dalilnya nomor 3, li hadits Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah as-Sabiq yang barusan tadi kita pelajari ya. Ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mandi besar, ternyata Nabi Muhammad wudu terlebih dahulu. Lalu nomor 3 sunnahnya imrarul yadi alal jasadi, tangan ini ngusap-ngusap alal jasadi, ke tubuh. Dalilnya nomor 4, khurujan, untuk keluar, min khilafi, dari khilaf, man aujabahu, dari yang mewajibkan, wahumul malikiyah, yaitu ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik. Perhatikan saya semuanya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalian tahu shower, di hotel itu kan tidak pakai bak ya, shower ya, niat lalu pakai shower, kita diam saja, tubuh kita kena air semua, itu sudah sah mandinya, sudah Pak? Sah. Tapi menurut mazhab Imam Malik tidak sah, karena menurut mazhab Imam Malik mandi besar itu selain niat, tangan ini harus usap-usap, diusap. Faham ya? Nah, akhirnya ulama mazhab Imam Syafi'i sudah mengusap itu dibikin sunnah supaya kita tidak disalahkan oleh ulama mazhab Imam Malik. Itu maksudnya. Moga-moga bisa paham tidak paham, pura-pura paham ya. Lalu wal muwalatu, apa muwalat itu? Berkesinambungan. Kama marra fil wudu, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam wudu, seperti wudu. Li wujubiha 'inda Malikiyah, karena ulama-ulama Imam Malik itu mewajibkan. Wudu pun begitu. Jangan begini ya. Niat wudu, basuh wajah, tiba-tiba ada telepon. Saya ngangkat telepon dulu. Gimana? Oh yang ngobrol 1/4 jam. Selesai? Oh tadi kan wajah sudah, oh sekarang tangan. Nah itu namanya tidak berkesinambungan. Paham ya? Jangan mandi besar, niat, lalu basuh satu gayung, hanya sebagian kulit yang kena air, sambil nyuci baju, nyanyi ya, 1/4 jam, setengah jam, lalu diteruskan mandi besar. Itu namanya tidak berkesinambungan. Yang bagus itu yang langsung berkesinambungannya. Ini yang terakhir, wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, alal yusra, dari yang kiri. Hadisnya dalilnya nomor 6, ay al-jihadul yumna, mendahulukan yang bagian kanan, min jasadihi, dari tubuhnya, zahran,
punggung, wa batonan, dan perut. 5 rawal Bukhari sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan riwayat Imam Muslim. Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawuh karena Nabi SAW, Nabi Muhammad itu yu'jibuhu at-tayammun, sangat senang sekali, kagum sekali, senang sekali, mengagumkan sekali Nabi Muhammad itu dalam masalah mendahului sesuatu dengan kanan. Fi tana'ulihi, baik ketika tana'ulihi memakai sendal, wa tarjulihi, ya. Apa tarjulihi ini? Memakai celah, wa tuhurihi, bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan semua hal. Nabi Muhammad itu mendahulukan yang kanan. Pakai sendal, pakai kanan, ya. Mau pakai baju, masukkan tangannya dulu yang tangan kanan, ya. Masuk kelas tangan, kaki kanan. Masuk mushola kaki kanan. Kalau masuk kamar mandi kaki. Saya dulu pernah diundang sama kepolisian Jember, Kapolres Jember. Saya, lalu ada lagi Gus Robert Nuris itu dulu ada kelas di Mesir, lalu ada lagi Gus di daerah sana Kalisat itu. Lihat film tentang kepolisian di Biskop di Lipo, ada biskopnya kan ya, ke sana sudah berangkat. Ya pakai kopi ya, masuk apa namanya, masuk pakai kopi. Jadi diundang film tentang kepolisian. Itu terus musyawarah, ini masuk biskop ini kaki kanan apa kaki kiri ya. Jadi dibahas masail kan. Ini kan lihat film bagus tentang NKRI, tentang polisi mengabdi masyarakat. Oh iya, tapi kan di samping lihat filmnya kan jadi bingung ya. Alhamdulillah